pernah ada sesi yang mirip-mirip kayak gini. Ada pertanyaan gini, Pak, ini konteksnya developer. Pak, kalau ternyata saya udah baru kerja di sini dikasih tugas, saya nggak bisa konsentrasi ngerjain tugasnya. Dan setelah saya 3 bulan saya lihat ternyata saya nggak punya passion di coding. Saya pengennya jadi bisnis analis gitu. Saya mesti gimana? Pertanyaannya gitu, paling simpel. Karena galau-galau kayak gitu pasti sering. Pertama, cek sama passionnya. Passionnya masih di situ nggak? Kalau memang passionnya itu sebenarnya development, tapi environmentnya nggak menunjang, pindah environment yang lebih menunjang. Kalau ternyata memang benar passionnya bisnis analis, mau nyoba, coba aja pindah dulu ke jadi bisnis analis. Pindah ke bisnis analis, coba kerjain. Dan kalaupun belum ketemu passionnya di situ itu pun nggak salah. Tapi at least kita making progress, kita tahu bahwa passion kita nggak di situ. Kalau udah pindah ternyata nggak ketemu passion dan environment yang selalu disalahin, mending keluar, bangun passion tempat lain. Karena kita survive di situ pun yang karir pet kita sendiri akan diganggu. Itu ekstrim, tapi itu ekstrim. Artinya sudah berbagai cara membangun cara kita membangun passion ini kita coba tapi gagal. Kemudian komitmen ini slide ini aku cek ombak. Gitu. Ada 2 orang yang nggak setuju buat komitmen. Kenapa? Ada yang satu bilang komitmen itu harusnya part of passion. Passion itu adalah hasrat. Komitmen harusnya kalau hasratnya tinggi, tinggal eksekusi aja, nggak perlu komitmen. Satu lagi bilang komitmen itu part of execution. Dua-duanya benar. Kenapa ini aku sengaja pisahin sendiri? Karena di saat punya passion, kita ngelakuin eksekusi, belum tentu sekali itu berhasil. Sekali berhasil, gagal. Mungkin akan banyak gagalnya. Sehingga kita mempertanyakan passionnya. Padahal yang perlu kita perkuat itu cuma komitmennya. Komitmen itu caranya gimana? Balik ke sini lagi. Dievaluasi, apa sih yang kira-kira gue kurang skillnya? Gitu. Passionnya di sana, eksekusinya dikerjain, tapi tetap ngerasa gagal segala macam. Ininya yang dicek. Benar bahwa eksekusi yang baik itu kalau disertai komitmen. Passion yang efektif itu kalau ada komitmen, benar. Tapi mesti dipisahin. Kenapa? Di satu titik kita ngelakuin evaluasi, kita mesti bisa mapping masalah gue di passion, di komitmen gue, atau di execution. Karena di dunia kerja, kalau kita nggak punya leadership ke diri kita sendiri evaluasi ini, yang paling mudah adalah nyalain environment. Dari environment, direction dari bosnya nggak jelas, kerjaannya dadakan dulu, nggak dikasih kesempatan ngembangin karir, nggak dikasih training, nggak dikasih apa, banyak. Tapi balikin lagi ke sini. Kenapa komitmen? Banyak dari hal ini, dari sini yang bisa dipelajari sendiri sebenarnya tanpa training dari luar. Yang paling gampang cari role model. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Aku punya waktu sampai berapa lama? Aku kalau sampai ini ngomong soal suwi di pas. Oh iya, gimana Pak Merata? Nanti Pak, ini ada teman-teman yang mau Gitu. Kalau mau nanya, ini ngobrol-ngobrol aja cerita, dua aja kalau mau cerita. Sambil ngopi nggak apa-apa kok. Nah, ini lebih aku cuma diminta untuk sharing. Yang ngomong juga nggak apa-apa. Boleh, batinnya di rumah aja Pak. Ini lebih ke diskusi, sharing gitu. Karena mungkin aku ngomongnya terlalu cepat atau aku ceritanya terlalu aku pendekin. Karena buat aku survive di dunia kerja cuma 2 ini doang kok. Gitu. Sisanya teori-teori manajemen banyak, managerial leadership banyak, technical skill dokumentasi juga banyak yang bisa dipelajari, kursus-kursus juga banyak. Gitu. Lebih ke pengennya di sini diminta datang bisa share tips karena mungkin datang dari environment yang berbeda, karakter organisasinya beda gitu. Multinasional yang matriks yang gak jelas bosnya siapa pernah. Terus
kerja di perusahaan lokal yang bosnya secara struktur ada, tapi secara direction nggak pernah ada. Ada pas bagian review apa? Adanya pas bagian review, nggak ada benernya, masih salah tuh. Gitu. Cuman awal-awal planning session sekali, ceker, gini makanya, oke, gitu. Oke yuk quarterly review, bagus setor buat apa gitu, gitu ada kayak gitu. Gitu. Om, Yes, ini Om. moga serius ya Pak. Ini kalau misalkan cuman bikinnya muter kayak gini, sebenarnya ini kita terjebak pada comfort zone. Nah, oke. Itu Pak, ini, Ini ya, Om. iki Pak. Ya. Ini yang perlu di review terus. Suksesnya apa? Kalau mau ditarik mau 5 tahun, 3 tahun, setahun. Nah, itu kalau memang lagi iseng, coba aja rancang mau jadi apa 2 tahun, 3 tahun segala macam di sini. Jadi terus di saat kita lagi lihat ininya, bener nggak sih gue punya feeling aja, punya passion nggak sih gue ngajar ini? Atau kalau gue sekarang punya passion di kerjaan gue sekarang yang ini, terus setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kita mau ngapain? Mau jadi apa? Minimal gini gambarannya, mau dapat penghasilan berapa yang paling gampang nih kalau profesional agak susah ya, karena nggak ada strukturnya gitu. Tapi mau dapat penghasilan berapa? Dan itu dievaluasi. Penghasilan berapa? Balik lagi ke variability kan Pak? Iya. Gitu. Jadi tetap ini terjadinya di kantor nih penghasilan berapa, tapi ini yang mesti dicek. Gitu. Kalau mau jadi ketua partai ini juga mesti dicek. Gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu. Jadi passion itu gini, kita ngabisin waktu lebih banyak di tempat kerja daripada di rumah, pasti. Gitu loh. Kita lebih banyak komunikasi sama teman-teman sekerja daripada teman-teman di rumah. Makanya ada istilah quality time. Nah, karena kalau kita ada di environment yang segitu banyaknya menyita waktu kita dan kita nggak punya passion di ruangan itu, di environment itu, kira-kira apa yang akan terjadi? Dialog gak dibuka atau pelatihan yang ada nggak diikutin karena nggak ada itunya. Nah, itu yang di review, bener nggak sih gue di environment ini? Gitu. Nah, balikin ke yang sorry, bukan bener gue di environment ini. Punya nggak gue passion di environment ini? Atau gue mesti meredefinisikan lagi passionnya apa? Nah, balik ke pertanyaan tadi sampean tadi. Ini muter karena sukses tadi itu dinamik. Kenapa ini dibikin muter? Ini belum tentu smooth, gitu. Bisa jeduk, atau gung, gitu kan? Bisa gitu. Jadi di saat ngalamin kondisi yang membuat kita berpikir ulang atau gue mesti gimana ya? Kok gue kayaknya mentok di sini, kok gue stuck di sini. Ini yang di review dulu nih. Proses ini yang di review ini. Pertama, abis kita ngevaluasi kita punya passion ada atau enggak, eksekusinya udah bener belum? Jadi gini, setelah evaluasi dilakukan, kalau passionnya masih sama dan konsisten sama ini, puterin lagi. Maksudnya gitu loh. Kalau ini yang tadi 5 tahun, 3 tahun, setahun, ya setahun dipecah per quarter misalnya kalau memungkinkan, kalau misalkan organisasinya stabil per 6 bulan kali evaluasinya, jadi yang setahun itu dievaluasi 2 kali. Gitu. Gue punya passion, tapi ternyata gue nggak punya waktu untuk mengeksekusi learning atau pelatihan yang bisa mendevelop karir gue, gitu misalnya. Di sini kan dievaluasinya. Gitu. Ngomong sama bosnya, atasan atau siapapun, gue pengen punya waktu lebih untuk kembangin diri. Minimal kalau ada diskusi sama bosnya, karena gue udah selama 6 bulan ini gue gini, jadi nggak nunggu setahun. Intinya nggak nunggu setahun gitu. Di organisasi beda-beda, gayanya bos beda-beda.
ada bos yang ngebuka ruang dialog, ada bos yang nggak ngebuka ruang dialog, ada bos yang nyuruh-nyuruh, ada bos yang bos karmu gitu. Ya, ada gitu. Tapi ya kira-kira Ada bos yang nggak punya ruangan. Ke ruanganku gitu. Dia nggak punya ruangan. itu mestinya ini sensitif lah. Karena buka diskusinya ruangan aja nggak punya. Ruangan aja nggak ada. Cerita bundaran ini lebih ke apa yang aku rasain. Jadi kalau ini cerita aja waktu kalau di IBM itu setiap tahun karyawannya mesti bikin personal business commitment gitu, dan itu mesti ditandatangani sama bos. Dan di situ nggak cuman terkait kerjaan, ada yang terkait kerjaan, ada pengembangan skill, ada personal development. Nah, semuanya yang kira-kira bisa diminta untuk difasilitasi kantor, dan di akhir tahun duduk lagi sama bosnya untuk mengevaluasi pencapaiannya dari mana. Contoh, kalau sebagai sales, personal business commitmentku adalah achieve target gitu, dengan goals dari kerjaan. 2, customer satisfaction misalnya. Gimana kompak? Iya. Kompak. Mau tingkat saya gimana? Terus habis itu poin kedua, training apa yang mau dilakukan.